Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pagi ya, jam 4 pagi setelah subuh, jam 4 pagi ya. Kali ini saya akan membahas tentang kondisi negara kita saat ini ya, yang dipandang kacau balau katanya. Informasinya memang kacau balau. Entahlah, menurut saya ya, karena saya bukan seorang politikus, bukan seorang peramal, bukan seorang ulama, bukan seorang habib. Kalau dibilang saya keturunan Nabi ya keturunannya Nabi Adam. Anda juga pasti ya keturunannya Nabi Adam. Saya hanya peneliti sejarah, juga penulis sejarah Probolinggo ya. Jadi bukan siapa-siapa. Namun ketika saya membaca pada kitab-kitab kuno, tulisan-tulisan kuno yang mengatakan bahwasanya negara kita itu dahulu, sebelum menjadi negara, itu dahulu pernah jaya ya. Dahulu di negara kita ini ada semacam kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan besar yang pengaruhnya cukup hebat di mata masyarakat. Dalam kerajaan itu sendiri ada beberapa golongan manusia. Yang pertama, dari kasta ksatria, yaitu raja, pejabat, dan prajuritnya. Kemudian kedua, yaitu dari kasta Isana. Kasta Isana ini adalah kasta bisa dibilang semacam seniman ya kalau saat ini, karena kasta ini cukup sulit untuk dicapai oleh manusia biasa, karena harus pandai menulis, pandai merangkai kata, pandai melukis. Bisa jadi ukiran-ukiran zaman dulu itu dari wangsa Isana ini yang melakukannya ya, ukiran-ukiran. Kemudian dari kasta Brahmana. Brahmana ini manusia yang dimuliakan pada masa itu ya. Kalau saat ini kiai dan ulama itu kalau saat ini. Juga ada kasta Sudra. Kasta Sudra ini kasta yang paling di bawah. Bisa dibilang rakyat kecil ya, rakyat kecil. Jadi tidak ada apa-apanya mereka. Cuman dibilang hanya rakyat kecil. Kemudian kerajaan-kerajaan tersebut bangkrut akibat dari perpecahan internal kerajaan itu sendiri. Yang paling parah itu akibat dari adu domba, perebutan kekuasaan, dan korupsi. Jadi korupsi itu sudah ada sejak zaman dahulu ya. Kalau pemberontakan pemberontakan saya pikir tidak akan dapat meruntuhkan suatu kerajaan pada waktu itu ya. Namun ada satu yang mampu meruntuhkan kerajaan, gerakan rakyat ya. Pada saat itu dinamakan Tikus Titi Anoto Baris.
Tikus Titi Anoto Baris ini adalah gerakan rakyat yang memberontak terhadap kerajaan tanpa pimpinan ya, tanpa pimpinan ini bergerak sendiri dengan ikhlas hati bergerak ya. Itu namanya Tikus Titi Anoto Baris. Jadi rakyat itu yang pada waktu itu disebut tikus oleh kerajaan ya. Pada saat itu juga ada gelagat alam, gelagat alam. Ya, gelagat alam itu seperti bencana, gunung meletus, air naik, gempa dan lain-lain ya. Ini yang mampu memutuskan mata rantai kekuasaan yang dimiliki oleh suatu kerajaan pada saat itu. Bukan sekarang ya, bukan sekarang. Jadi dulu Nusantara zaman dulu masih zaman kerajaan. Pada zaman sekarang kejadian-kejadian dahulu ya, kejadian-kejadian zaman dahulu pada masa kerajaan ataupun masa kolonial itu terjadi di zaman sekarang, yang mana para pejabat berlaku seperti maunya sendiri. Apa yang dia mau itu yang dia kerjakan, tanpa memikirkan nasib rakyat kecil. Itu dulu pernah ada. Ketika dikritik oleh rakyat kecil, yang mengkritik malah dicekik. Padahal dia berkata, silahkan dikritik, kami menerima kritik. Setelah dikritik, yang mengkritik malah dicekik. Ini satu tanda-tandanya. Yang kedua, saling memfitnah, saling menjatuhkan satu sama lain antara pejabat. Ini yang paling parah ya saudara. TNI dan Kiai itu diadu domba, sehingga mereka ngontot-ngontotan. Kalau boleh saya cerita sedikit, Kiai atau ulama atau Habib itu lahir dari rakyat. Kemudian TNI itu lahir dari rakyat yang dididik oleh ulama. Jadi TNI itu intinya lahir dari santri, laskar rakyat. Dari laskar rakyat dilebur lagi menjadi TNI. Itu pendeknya ya. Awalnya TNI itu lahir dari pondok pesantren yang diasuh oleh ulama, dalam tanda kutip ya. Ulama yang memang betul-betul ulama. Jadi beliau ini sebenarnya pandai, pintar, cerdas, dan baik, tapi beliau diam. Entah itu siapa orangnya. Ini yang sangat menakutkan ya. Orang yang pandai dan diam, tidak pernah bicara, blar-blur. Kemudian TNI melawan polisi, itu diadu domba. Polisi melawan polisi, kiai melawan kiai, ulama melawan ulama. Itu sudah ada semua pada masa ini ya. Jadi diadu domba, ini masa adu domba, masa fitnah menfitnah. Yang bingung adalah rakyat mau kemana, semacam tidak punya pegangan ya.
Tadi yang pejabat sudah, sekarang yang ulama. Yang ulama sudah banyak sekali pada ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi kelakuannya tidak seperti keturunan Nabi. Banyak sekali ulama pada masa kini ya. Dan saya pikir tidak mewakili umat. Istilahnya bergerak lah ya. Bergerak atas nama kepentingan kelompok mereka masing-masing, bukan atas nama rakyat Indonesia. Kalau sudah TNI dibenturkan dengan ulama, yang saya khawatirkan adalah kebangkitan rakyat yang dahulu disebut tikus titi anoto baris. Ini yang saya khawatirkan ya. Kalau dahulu pada zaman kerajaan, tikus titi anoto baris ini sangat berbahaya. Mereka mampu meruntuhkan suatu kerajaan. Itu dulu. Kalau sekarang, menurut saya, pendapat saya pribadi, tikus titi anoto baris ini akan bergerak bukan berperang ya, tapi hilang kepercayaan rakyat kepada pejabat. Hilang kepercayaan rakyat kepada polisi. Hilang kepercayaan rakyat kepada TNI. Bahkan yang paling berbahaya, hilang kepercayaan rakyat kepada ulama, pendeta, dan lain-lain. Ini namanya masa tikus titi anoto baris. Rakyat merasa tidak punya sosok pimpinan. Rakyat merasa tidak punya penjaga. Rakyat merasa tidak punya penasehat. Ini namanya tikus titi anoto baris. Sangat berbahaya ya. Kalau masa itu datang, maka rakyat akan merasa tidak punya pemerintahan lagi. Hati-hati, jangan sampai masa ini datang. Maka hentikanlah semua kelakuan kalian yang justru merugikan rakyat Indonesia, terutama merugikan negara kita, Republik Indonesia. Jangan sampai rakyat kehilangan pegangan. Jangan sampai rakyat tidak mau mengakui Anda ada. Sekarang sudah mulai ya. Masa tikus titi anoto baris ini sudah mulai. Ini contoh suatu desa. Pada suatu desa tersebut ada sekitar 5.000 hak pilih. 5.000 hak pilih. Sedangkan di situ ada sekitar 5 calon kepala desa. Namun ketika setelah dihitung, yang memilih totalnya hanya 3.600. Sedangkan yang punya hak pilih atau rakyat yang memilih kepala desa itu sekitar 5.000. Berapa ribu yang hilang? Nah, ini tanda-tanda bahwasanya masa tikus titi anoto baris sudah mulai. Artinya
tikus titi Anotobaris ini, rakyat sudah tidak merasa memiliki pimpinan. Hati-hati, jangan sampai rakyat tidak mau mengakui Anda ada. Terutama untuk ulama ya, saudara-saudara saya yang bergelar ulama di mata masyarakat. Mari kita berjalan, kita berjuang demi rakyat Indonesia. Tak perlulah kita menyiarkan bahwasanya kita itu keturunan ini, keturunan itu untuk tujuan pribadi dan golongan. Itu sama saja bohong. Kalau Anda bergerak tidak sesuai dengan atau tidak mewakili rakyat Indonesia, saya pribadi, saya tidak akan mendukung Anda. Marilah kita berdamai untuk satu kesatuan Republik Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk saya, untuk dia, untuk mereka, dan untuk kita semua, supaya Indonesia ini aman dan tentram, saudara. Tak perlu saling gontok-gontokan. Itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.